Saya percaya bahwa setiap pertemuan membawa kebahagiaan. Mari kita buat momen yang indah dalam menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Dejana Sofanya De Santos dengan NPM 22220023. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Timur semester 5A Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Pendidikan. Saya akan bersumbu dengan judul Etika Administrasi. Pengarang Khairul Umam, MSI MAG. Penerbit Pustaka Setia Bandung, cetakan edisi pertama 2019, volumenya adalah 11 dengan jumlah halaman 289. Bab 1 tentang konsep etika administrasi negara. Konsep etika administrasi negara merujuk pada prinsip moral dan norma etis yang mengatur perilaku, keputusan, serta tindakan pejabat atau peraturan negara dalam menjalankan fungsi dengan tanggung jawabnya. Untuk memahami konsep ini secara mendalam, perlu kita jabarkan arti dari masing-masing, yaitu etika administrasi negara, etika administrasi negara. Yang pertama, etika. Etika dalam konteks administrasi negara. Etika merujuk pada standar moral yang harus dipatuhi oleh para pejabat atau aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, administrasi. Administrasi dalam konteks negara adalah proses pengolahan kebijakan, regulasi, dan pelayanan publik oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, negara. Negara adalah organisasi politik atau pemerintahan yang memiliki otoritas untuk mengatur wilayah tersebut, tentu, dan masyarakat yang berada di dalamnya. Yang keempat, etika administrasi negara. Administrasi negara mengacu pada pedoman moral yang harus dipatuhi oleh pemerintah, aparatur negara dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab mereka. Dalam prakteknya, etika administrasi negara sangat penting karena menjadi dasar bagi integritas pemerintah. Etika ini memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh para pejabat negara tidak hanya didasarkan pada aturan hukum, tetapi juga pada prinsip moral yang menjaga kepentingan publik. Bab kedua tentang ruang lingkup etika administrasi negara. Ruang lingkup etika administrasi negara mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan moralitas dan perilaku yang diharapkan dari para pejabat dan peraturan negara dalam menjalankannya. Berikut adalah pembahasan mengenai ruang lingkup tersebut. Yang pertama, etika dan moralitas. Etika dan moralitas adalah landasan utama dalam administrasi negara, khususnya para pegawai dan para pejabat yang bertugas melayani masyarakat. Etika mengacu pada standar prinsip yang mengatur perilaku, sedangkan moralitas adalah nilai yang dianggap baik atau buruk dalam masyarakat. Di dalamnya administrasi negara, etika dan moralitas mencakup komitmen yang berlaku jujur, adil, dan menghormati publik. Hal ini sangat penting karena menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Moralitas juga menjadi pedoman bagi pejabat untuk memastikan bahwa kebijakan atau tindakan mereka berfokus pada kepentingan umum dan keadilan. Yang kedua, garis besar landasan etika. Landasan etika dalam administrasi negara berfungsi sebagai panduan moral bagi para pegawai publik dalam menjalankan tugasnya. Garis besar ada 5, meliputi integritas, menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, ketulisan dalam bertindak. Yang kedua, akuntabilitas, tanggung jawab terhadap keputusan atau tindakan yang diambil, serta kesiapan untuk audit dalam evaluasi. Yang ketiga, transparansi, keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan akses publik terhadap informasi yang relevan. Yang keempat, profesionalisme, melaksanakan tugas sesuai dengan standar kompetensi dan kewajiban yang telah ditetapkan. Yang kelima, keadilan dan kesetaraan, memberi layanan tanpa diskriminasi serta menjunjung tinggi hak dan kesejahteraan semua anggota masyarakat. Landasan etika ini berfungsi sebagai pemandu moral bagi para pegawai negara agar tidak berpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi juga berpegang pada prinsip keadilan dan pelayanan publik. Yang ketiga, etika sosial. Etika sosial dalam administrasi negara mengacu pada tanggung jawab pemerintah dan pejabat publik untuk menghormati dan mempertimbangkan nilai sosial dan setiap kebijakan pelayanan publik yang diberikan. Etika sosial memastikan bahwa pemerintahan bekerja dengan pendekatan yang mengutamakan kesejahteraan bersama, menghargai hak asasi manusia, dan mempertimbangkan dampak sosial dan kebijakan yang diterapkan. Ini melibatkan komitmen untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan sosial di antara kita. Bab 3, legitimasi kekuasaan negara. Legitimasi kekuasaan negara adalah konsep yang sangat penting dalam buku politik. Yang pertama, kita bahas yaitu tentang pengertian legitimasi. Pengertian legitimasi adalah pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh negara atau pemerintahan
Legitimasi merupakan fondasi yang memungkinkan negara untuk menjalankan otoritas dan memperoleh kepatuhan dari warga tanpa paksaan terlebih oleh kekuasaannya sah atau yang dianggap memaksa. Yang kedua, dua jenis legitimasi. Menurut Max Weber, terdapat 3 jenis legitimasi yang umum dalam pemerintahan, yaitu legitimasi tradisional. Yang kedua, yaitu tentang legitimasi karismatik. Yang ketiga, yaitu legitimasi legal rasional. Yang ketiga, proses legitimasi. Kekuasaan negara. Legitimasi kekuasaan negara dapat bersumber dari 5 aspek. Yang pertama, konstitusi dan hukum. Yang kedua, yaitu tentang dukungan rakyat. Yang ketiga, yaitu tentang kinerja dan akuntabilitas. Yang keempat, akuntabilitas atau keterbukaan dalam pemerintahan. Yang kelima, nilai dan norma sosial. Yang keenam, yaitu peran lembaga internasional. Bab 4, etika dalam organisasi. Etika dalam organisasi mencakup prinsip moral dan nilai yang mengatur perilaku dan keputusan individu maupun kelompok dalam suatu organisasi. Berikut adalah uraian tentang memahami etika dalam organisasi, nilai dan keutamaan dalam organisasi, serta konsep moral organisasi. Yang pertama, memahami etika dalam organisasi. Etika dalam organisasi adalah pedoman perilaku atau keputusan yang mencerminkan prinsip moral dan berlaku dalam lingkungan kerja. Yang kedua, nilai dalam keutamaan dalam organisasi. Nilai keutamaan dalam prinsip ini membimbing perilaku individu dan kelompok dalam suatu negara atau dalam suatu organisasi. Yang ketiga, moral organisasi. Moral organisasi adalah standar dan prinsip moral yang diterapkan dalam organisasi yang menentukan apa yang dianggap baik atau benar atau salah dalam konteks kerja yang berkaitan dengan pemerintahan. Yaitu bab kelima tentang etika untuk birokrasi. Etika untuk birokrasi memiliki peran penting dalam membantu menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian birokrasi dan asas-asas birokrasi yang mendukung, yaitu good governance atau tata kelola pemerintahan baik. Yang pertama, pengertian birokrasi. Birokrasi adalah sistem organisasi yang dirancang untuk mengolah kegiatan administrasi dalam skala besar, terutama dalam konteks pemerintahan dan pelayanan publik. Yang kedua, asas birokrasi dalam good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Berikut adalah 6 asas birokrasi yang mendukung good governance. Yang pertama, transparansi. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, partisipasi publik. Yang kelima, keadilan. Yang keenam, orientasi pada aturan hukum. Bab 6, menganalisis etika dalam pelayanan publik. Pada bab ini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, definisi etika pelayanan publik. Etika pelayanan publik adalah pedoman moral yang mengatur perilaku aparatur negara dalam memberi layanan kepada masyarakat. Yang kedua, konsep etika dalam pelayanan publik. Konsep etika dalam pelayanan publik mencakup 5 aspek penting, yaitu integritas, yang kedua profesionalitas, yang ketiga akuntabilitas, yang keempat keadilan, yang kelima kepedulian. 3. Paradigma etika dalam pelayanan publik. Paradigma etika dalam pelayanan publik dapat diartikan sebagai kerangka berpikir yang melandasi perilaku. 3 paradigma, yaitu paradigma etika birokrasi. Yang kedua, paradigma etika profesional. Yang ketiga, yaitu paradigma etika publik. Bab 7, yaitu etika dalam kebijakan publik. Ada 2 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian kebijakan sosial dan analisis kebijakan sosial. Kebijakan sosial adalah serangkaian tindakan yang dirancang dan diimplementasi oleh pemerintah untuk mengatasi masalah sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, dan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Contohnya kebijakan bantuan sosial, program pendidikan gratis, dan jaminan sosial kesehatan. Analisis kebijakan sosial adalah proses sistematis untuk memahami, mengevaluasi, dan meningkatkan efektivitas kebijakan sosial. Analisis ini melibatkan 5 aspek seperti identifikasi masalah, mengenai masalah sosial yang ingin diatasi oleh kebijakan. Yang kedua, pengembangan solusi, merumuskan alternatif solusi yang mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, evaluasi dan kebijakan, menilai efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan. Yang
Yang keempat, implementasi, menerapkan kebijakan secara efektif dan efisien. Yang kelima, monitoring, dalam evaluasi dan memantau dan mengevaluasi dampak kebijakan secara berkala. Yang kedua, proses pembuatan kebijakan publik. Proses pembuatan kebijakan publik adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintahan, masyarakat. Proses ini dibagi menjadi 5 tahap, yaitu identifikasi masalah, yang kedua perumusan kebijakan, yang ketiga pemilihan kebijakan, yang keempat implementasi, yang kelima evaluasi. Bab 8. Etika kerja pegawai. Ada 2 pokok bahasan. Yang pertama, konsep kedisiplinan dalam etika. Kedisiplinan dalam etika adalah kemampuan mengendalikan diri untuk berperilaku sesuai dengan standar moral meskipun menghadapi tekanan atau godaan untuk bertindak. Yang kedua, konsep kinerja pegawai. Kinerja pegawai adalah hasil kerja yang pencapaian yang diperoleh seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tempat kerja. Konsep ini menjadi indikator keberhasilan organisasi karena kinerja pegawai berpengaruh langsung pada produktivitas, efisiensi, dan efektivitas suatu lembaga atau perusahaan. Bab 9. Etika pemerintahan dan struktur organisasi. Pada bab ini ada 2 pokok bahasan. Yang pertama, struktur organisasi pemerintahan. Yang pertama, pimpinan. Yang kedua, manajemen. Yang ketiga, manajer menegah. Yang keempat, yaitu staf dan karyawan. Yang kedua, pandangan dalam penyusunan organisasi, yaitu yang pertama, pandangan klasik atau tradisional, pandangan modern. Yang ketiga, orientasi pada tujuan. Bab 10. Etika bagi para birokrat. Etika bagi para pegawai adalah pedoman moral yang berperilaku yang harus diikuti oleh pegawai dalam menjalankan tugas dan kewajiban di instansi atau organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kepegawaian bertindak dengan integritas, bertanggung jawab, dan mendukung terciptanya lingkungan kerja sehat dan produktif. Yang kedua, etos kerja dalam organisasi pemerintahan adalah sikap nilai dan komitmen yang dimiliki oleh pegawai negeri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk memberi pelayanan publik secara efektif, efisien, dan profesional. Etos kerja yang baik sangat penting untuk menciptakan kinerja organisasi pemerintahan yang optimal dengan mewujudkan tujuan negara. Sekian dan terima kasih.